Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Selviani Salim dengan NIM D1B1231140. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu teknologi yang diperkirakan akan memiliki peran penting dalam perkembangan pelayanan farmasi di masa depan, yaitu teknologi 3D printing atau pencetakan 3 dimensi. Baik, mungkin selama ini kita mengenal 3D printing sebagai teknologi yang digunakan untuk membuat benda seperti miniatur, komponen mesin, atau berbagai produk lainnya. Namun, perkembangan teknologi ini ternyata juga sudah mulai diterapkan dalam bidang kesehatan, termasuk dalam bidang farmasi. 3D printing dalam farmasi merupakan suatu teknologi yang memungkinkan pembuatan obat atau sistem penghantaran obat dengan bentuk, ukuran, dosis, dan susunan tertentu menggunakan printer 3 dimensi. Teknologi ini menarik karena dapat membantu menghasilkan obat yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Nah, di sini salah satu penerapannya adalah personalized tablet atau tablet yang dipersonalisasi. Setiap pasien memiliki kebutuhan pengobatan yang berbeda. Misalnya, kebutuhan dosis dapat pada anak-anak tentu tidak selalu sama dengan orang dewasa. Dengan teknologi 3D printing, dosis obat dapat dibuat lebih spesifik sesuai kebutuhan pasien. Hal ini mendukung konsep personalized medicine, yaitu pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu. Nah, di sini ada juga multi-layer tablet atau tablet berlapis-lapis. Dengan teknologi 3D printing, beberapa jenis obat atau bahan aktif dapat ditempatkan pada lapisan yang berbeda dalam satu tablet. Misalnya, satu lapisan dapat mengandung obat tertentu, sedangkan lapisan lainnya mengandung obat yang berbeda. Struktur seperti ini juga dapat dirancang untuk mengatur bagaimana dan kapan obat dilepaskan di dalam tubuh. Hal tersebut berkaitan dengan aplikasi berikutnya, yaitu Custom Drug Delivery System atau sistem penghantaran obat yang disesuaikan. Sistem penghantaran obat bertujuan untuk memastikan obat dapat mencapai tempat yang dituju dan dilepaskan dengan cara yang sesuai melalui 3D printing. Untuk dan struktur suatu sediaan dapat dirancang agar pelepasan obat berlangsung secara lebih terkontrol. Dengan demikian, teknologi ini berpotensi meningkatkan efektivitas terapi sekaligus membantu mengurangi risiko penggunaan obat yang tidak sesuai. Selain tablet, teknologi 3D printing juga dapat digunakan dalam pembuatan implan atau implan medis. Implan merupakan perangkat yang ditempatkan di dalam tubuh untuk tujuan tertentu. Dengan teknologi 3D printing, implan dapat dibuat dengan bentuk dan ukuran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien dalam perkembangan tertentu. Material yang digunakan juga dapat dirancang untuk membawa atau melepaskan obat secara bertahap. Nah, aplikasi lainnya adalah scaffold jaringan. Scaffold jaringan dapat diibaratkan sebagai kerangka atau struktur pendukung yang digunakan dalam bidang rekayasa jaringan. Struktur ini dapat membantu menyediakan tempat bagi sel untuk tumbuh dan berkembang. Teknologi 3D printing memungkinkan pembatas scaffold dengan bentuk dan struktur tertentu sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang ingin dikembangkan. Meskipun demikian, perkembangan teknologi ini memberikan peluang besar bagi pelayanan farmasi di masa depan. Bayangkan jika suatu saat pasien tidak hanya mendapatkan obat yang sudah tersedia secara umum, tetapi dapat memperoleh obat dengan dosis, bentuk, kombinasi, dan pola pelepasan yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 3D printing merupakan salah satu teknologi yang berpotensi mengubah cara obat dan sistem penghantaran obat dibuat di masa depan. Penerapannya mencakup personalized tablet, multi-layer tablet, implants, scaffold jaringan,
hingga custom drug delivery system. Teknologi ini sejalan dengan perkembangan pelayanan kesehatan yang semakin mengarah pada pengobatan yang lebih personal, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan setiap pasien. Demikian penjelasan mengenai teknologi 3D printing dalam bidang farmasi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai bagaimana perkembangan teknologi dapat memberikan inovasi baru dalam pelayanan kesehatan dan kefarmasian. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.